Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang di acara CPM pada Malam. Terima kasih atas kehadirannya. Sekarang mungkin kita akan sharing. Tentunya kita perlu untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu kembali pada temu pendidik matematika yang ketiga ini. Sebelumnya tentunya tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya selaku moderator dalam TPM pada malam hari ini. Nama saya adalah Silvana Novilia Sumarto. Saya adalah seorang guru matematika dari SMAK Santo Albertus, Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memandu temu pendidik matematika yang ketiga ini dengan topik analisis proses dan hasil pembelajaran, persamaan dan pertidaksamaan irasional dengan menggunakan pendidikan matematika realistik. Wah, tentunya sudah tidak asing lagi ya tentang pendidikan matematika realistik ini. Kita tentunya juga sudah sering dengar. Namun, mungkin kita hanya sebatas mendengar, tapi belum tahu itu yang seperti apa dan bagaimana. Nah, pada malam hari ini, kebetulan ada Pak Hongki Yuli. Beliau termasuk salah satu pakar PMRI di Indonesia. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan beliau. Saya akan membacakan sedikit perkenalan dari beliau. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di layar, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Baik, terima kasih. Sudah ada. Sudah ya. Oke, beliau menempuh pendidikan S1 dari 94 sampai tahun 1999 di Universitas Sanata Dharma. Kemudian S2-nya di jurusan Matematika Institut Teknologi Bandung. Dilanjutkan S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Adapun beberapa buku yang beliau tuliskan, yaitu Teori Peluang, diterbitkan oleh Sanata Dharma Press tahun 2017, Pembelajaran Matematika SMP, diterbitkan oleh Sanata Dharma Press tahun 2017, juga ada buku referensi, Program for International Student Assessment, atau kita kenal dengan PISA, pembahasan proses penyelesaian dan contoh penyelesaian guru, mahasiswa pendidikan matematika, dan siswa diterbitkan oleh The Publish tahun 2019. Adapun beberapa buku pelajaran yang juga sudah beliau tuliskan, buku siswa dan buku guru, kelas 1 sampai dengan kelas 6, buku siswa untuk kelas 10 diterbitkan oleh Andi Offset tahun 2005. Kemudian untuk di PMRI sendiri, beliau sudah bergabung dalam tim PMRI Universitas Sanata Dharma sejak tahun 2001. Saat ini beliau juga masih berkecimpung di P4MRI Universitas Sanata Dharma sampai sekarang, dengan mulai dari 2008 sampai 2012, beliau menjadi tim penulis buku ajar matematika dengan pendekatan PMR untuk kelas 1 sampai 6, 2007, 2012, dan 2018, mengikuti summer school yang diadakan oleh Utrecht University Belanda.
2007 sampai dengan 2015 merupakan sekretaris P4MRI Universitas Dharma. 2015 sampai sekarang adalah ketua P4MRI Universitas Dharma. 2020 sampai dengan 2022 beliau menjadi koordinator wilayah Yogyakarta untuk melaksanakan program organisasi penggerak untuk Yayasan Pembina Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Baik, tidak akan berlama-lama lagi. Kita sambut beliau, Pak Hongki Yuli. Silakan Pak Hongki Yuli. Baik, terima kasih Mbak Silvana. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan boleh berbagi. Selamat malam Bapak. Jadi terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya boleh berbagi dengan Bapak Ibu malam ini. Meskipun sudah malam masih semangat gitu ya Bapak Ibu untuk belajar. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu share screen saya? Sudah Pak Hongki. Sudah Pak. Sudah ya. Ya. Sudah ada Pak. Baik, malam ini saya akan coba sharing tentang bagaimana membelajarkan persamaan dan pertidaksamaan irasional dengan menggunakan pendekatan PMR atau pendidikan matematika realistik, gitu ya. Nah, penelitian ini kami lakukan tahun 2019. Jadi waktu itu saya mendapatkan hibah terkait dengan program dosen ke sekolah, ya. Nah, saya bersama teman saya Pak Febi Sanjaya, kemudian bersama dengan seorang guru matematika Bu Eti Ijayanti. Beliau adalah guru di SMA Negeri 6 Yogyakarta, lalu mencoba merancang bagaimana sih membelajarkan persamaan dan pertidaksamaan irasional dengan menggunakan PMR. Beliau dua tidak bisa hadir, jadi hanya saya sendiri, gitu ya. Nah, saya akan men-sharingkan apa yang kami peroleh selama 1 bulan kami melakukan penelitian di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Ya. Jadi kurang lebih latar belakangnya nanti garis besar apa yang akan saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada latar belakang, kemudian prinsip PMR, proses pembelajaran, metode penelitian, kemudian hasil-hasil penelitian yang kami. Baik, jadi latar belakangnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kami menemukan dari hasil wawancara dengan guru itu ketika siswa menyelesaikan persamaan kuadrat seperti ini, jadi X kuadrat sama dengan 441, maka siswa umumnya mencarinya seperti ini. Jadi hanya menemukan satu akar, yaitu X sama dengan 21. Ya. Tidak banyak siswa yang memahami bahwa salah satu proses penyelesaian dari persamaan itu adalah ini harusnya plus minus, gitu ya. Mengapa ini tidak plus minus? Banyak siswa yang mengatakan bahwa jadi mereka mengalami miskonsepsi, mengatakan bahwa nilai akar itu tidak mungkin negatif. Jadi yang negatif akar 441 itu tidak mungkin, gitu ya. Jadi mereka mengalami miskonsepsi di sini. Ya. Nah, apa akibatnya dari miskonsepsi di persamaan kuadrat ini adalah ketika mereka menyelesaikan pertidaksamaan irasional seperti ini. Nah, ketika mereka menyelesaikan pertidaksamaan irasional seperti ini, mereka kan akan
menemui dua syarat sebenarnya ya Bapak Ibu. Jadi ini syarat pertama adalah di bawah tanda akar itu harus selalu positif atau 0 gitu ya. Kemudian syarat yang kedua adalah ketika kedua ruas dikuadratkan, maka berlaku juga pertidaksamaan itu. Sehingga ketemu pertidaksamaan ini. Nah, akibatnya kalau mereka keliru menarik akar di sini, akibatnya penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua ini dan yang pertama ini juga tidak tepat. Gitu ya. Nah, itu latar belakang mengapa kami mengambil materi ini. Karena ternyata ada sedikit masalah dengan beratnya, gitu ya. Nah, ini menjadi catatan kami. Nah, catatan kami adalah berarti ketika dari wawancara guru kami menemukan juga bahwa ternyata materi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat itu tidak lagi dipelajari di SMA, gitu ya. Jadi informasi itu yang kami peroleh dari Ibu Eti. Maka ini menjadi catatan kami ketika menyusun materi belajar. Maka kami memasukkan proses review terhadap materi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Ya. Nah, PMR sendiri menurut Grafmeyer tahun 94 itu ada 7 karakteristik Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ada fenomena yang dieksplorasi oleh siswa. Nah, apa yang dimaksud dengan fenomena di sini? Yang dimaksud dengan fenomena di sini adalah ada masalah realistik yang bisa dieksplorasi oleh siswa. Nah, pengertian realistik di sini seringkali disalah tafsirkan menjadi atau dipersempit menjadi masalah kontekstual. Jadi perlu saya klarifikasi apa bedanya masalah realistik dengan masalah kontekstual, ya. Jadi masalah kontekstual adalah masalah yang diangkat dari fenomena yang ada di dalam kehidupan sehari-hari para siswa. Itu masalah kontekstual. Tetapi sedangkan masalah realistik yang bisa dibayangkan oleh siswa. Jadi ini lebih dari segi sisi psikologi kognitif. Apa maksudnya masalah ini bisa dibayangkan oleh siswa? Jadi kalau dari teori skemanya SCAM, jadi kan kalau kita membayangkan di dalam otak kita bahwa pengetahuan itu bentuknya berupa skema-skema. Nah, ketika masalah yang diberikan oleh guru kepada siswa itu bisa dimasukkan ke dalam skema yang dimiliki oleh anak, maka masalah itu menjadi masalah yang realistik. Ini dari sudut pandang psikologi kognitif, gitu ya. Jadi ketika skema anak bisa mengadaptasi informasi yang baru saja masuk, yaitu berupa masalah, maka saat itulah masalah ini menjadi masalah yang realistik, masalah yang bisa dibayangkan oleh siswa untuk dipahami oleh siswa. Nah, itu yang pertama. Dalam proses pembelajaran terjadi 2 proses matematisasi. Jadi apa itu proses matematisasi? Sederhananya begini Bapak Ibu. Jadi proses matematisasi itu adalah proses membentuk konsep, pengetahuan, prosedur tentang matematika. Jadi itu yang dimaksud dengan proses matematisasi. Apa yang dimaksud dengan proses matematisasi horizontal dan vertikal? Nanti saya akan jelaskan melalui contoh-contoh lebih jelasnya. Jadi di dalam pembelajaran matematika, proses pembentukan konsep matematika itu melalui 2 proses matematisasi, Bapak Ibu.
yaitu proses matematisasi horizontal dan proses matematisasi vertikal. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan proses matematisasi horizontal? Proses matematisasi horizontal itu terjadi ketika kita berhasil menerjemahkan bahasa atau kalimat non-matematik ke dalam kalimat matematik. Sedangkan proses matematisasi vertikal itu adalah proses penggunaan sifat, konsep, dan hal-hal pengetahuan dia tentang matematik untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi saat itu. Ya. Jadi ini dua proses matematisasi horizontal dan vertikal itu diharapkan terjadi di dalam proses pembelajaran PMR. Nah, yang keempat itu di dalam PMR diharapkan ada jalinan antar konsep dan atau prosedur. Jadi tadi berdasarkan teori skemanya SCAM diharapkan bahwa pembelajaran matematika ini bisa membuat skema yang menyatu dengan skema yang sudah dimiliki oleh anak. Sehingga pengetahuan yang baru masuk itu sungguh bisa disimpan dalam memori jangka panjang karena dia menyatu dengan skema yang dimiliki oleh anak. Nah, kemudian yang kelima, ada model yang dibangun oleh siswa. Nah, nanti kita lihat apa itu model. Model itu sederhananya adalah representasi yang dibuat oleh siswa untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi segala bentuk representasi, baik visual, baik audio, kemudian baik bentuk gambar atau simbol yang dibuat oleh siswa ketika dia melakukan proses penyelesaian masalah, maka itulah yang dimaksud dengan model di dalam PMR. Ya. Kemudian yang keenam, ada bimbingan yang diberikan kepada siswa. Bimbingan ini diberikan oleh siapa? Tentu salah satunya oleh guru. Bisa juga oleh teman sejawat, gitu ya. Jadi terjadi proses bimbingan secara tersistematis, gitu ya. Nah, bimbingan itu tidak sama dengan memberitahu. Jadi bimbingan ini lebih pada penitik beratnya pada proses mengarahkan. Jadi prosesnya bisa melalui pemberian pertanyaan yang lebih mungkin lebih sederhana, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada interaksi antara siswa di dalam proses pembelajaran. Jadi di dalam proses pembelajaran terjadi proses interaksi, proses diskusi, proses negosiasi di antara siswa. Nah, ini terkait dengan karakteristik PMR. Nah, nanti untuk detailnya Bapak Ibu bisa membaca lebih lengkap di PPT ini. Saya sudah sedikit menjelaskan di sini. Nah, di dalam penelitian yang kami lakukan, ada 4 lembar kerja peserta didik yang dibuat oleh kami untuk 4 pertemuan. Ya, jadi total yang kami rancang itu ada 5 pertemuan, 4 pertemuan tatap muka, kemudian 1 pertemuan untuk ulangan harian. Ya. Nah, saya akan menjelaskan ini adalah LKPD yang pertama. Jadi di sini kami mencoba di LKPD pertama ini membangun pengetahuan prasyarat yang dibutuhkan oleh siswa untuk sampai ke persamaan dan pertidaksamaan irasional. Ya, jadi pertama kami ingin membangun dari syarat persamaan kuadrat.
Karena ini kami memandang ini penting, karena tadi saya sudah jelaskan di latar belakang mengapa ini penting. Nanti ketika kita menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan irasional, itu mereka paham gitu ya. Nah, kemudian setelah kami melihat kurikulum, sebenarnya di persamaan kuadrat ini sudah muncul materi ini di SMP ternyata Bapak Ibu. Jadi kami sifatnya ini hanya mereview. Jadi kami minta mereka menyelesaikan persamaan kuadrat seperti ini. Nah, benar seperti yang kami ungkapkan di latar belakang, di awal mula kami menyodorkan masalah pertama ini, itu banyak siswa yang menemukan bahwa X-nya itu adalah akar dari 441 atau sama dengan 21. Gitu ya. Jadi, nah lalu kami menanyakan kepada siswa, apakah hanya ada satu akar? Gitu ya. Lalu hampir semua siswa menjawab ya hanya satu, bahwa akar 441 itu hanya ada satu, yaitu 21. Nah, kemudian pada proses pembelajaran kami mencoba menggunakan GeoGebra. Nah, kami gambarkan, gitu ya, persamaan ini kami gambarkan. Nah, kemudian kami perlihatkan kepada siswa, coba kalau persamaan ini kita gambarkan, maka kita akan mendapatkan kurva parabola yang memotong sumbu X di berapa titik. Lalu siswa dari gambar itu melihat bahwa titik potong parabola ini ada di 2 titik. Salah satunya adalah di 21. Nah, lalu yang lain adalah di negatif 21. Nah, kemudian saya tanya ke para siswa gitu ya. Coba kalian lihat, ini ada 2 titik potong dan kalian sudah mendapat ternyata yang memenuhi persamaan ini menurut kalian hanya 21. Nah, 21 itu menjadi titik potong persamaan kuadrat dengan sumbu X. Nah, mengapa kok di gambar ini muncul negatif 21 juga? Lalu saya tanyakan kepada siswa, apakah negatif 21 memenuhi persamaan X kuadrat sama dengan 441? Nah, banyak siswa mengatakan ya, karena ketika mereka mengkuadratkan negatif 21 dengan mengkuadratkan negatif 21 diperoleh hasilnya adalah 441. Lalu kami bertanya, jadi negatif 21 apakah memenuhi persamaan ini atau tidak? 1-2 siswa mulai mengatakan iya, tapi masih banyak yang belum, masih banyak yang ragu-ragu mengatakan belum. Nah, lalu dari situ, dari siswa yang mengatakan benar bahwa negatif 21 itu adalah persamaan ini, kami minta jelaskan ke teman-temannya. Lalu dia menjelaskan kepada teman-temannya melalui visual gambar tadi. Nah, rasional dia adalah ketika persamaan kuadrat ini memotong sumbu X, itu kan berarti dia titik itu berada di parabola maupun berada di sumbu X. Kalau dia berada di parabola, berarti karena dia memotong sumbu X, berarti dia memenuhi persamaan parabola juga. Berarti negatif 21 itu juga menjadi penyelesaian dari persamaan ini. Nah, lalu dengan penjelasan para siswa ini barulah siswa bisa memahami gitu ya, bahwa negatif 21 itu juga menjadi akar dari persamaan kuadrat itu. Nah, lalu kami tanyakan, mengapa kalian mengatakan tadi negatif 21 bukan? Lalu ternyata seperti yang kami duga bahwa mereka
benar berpikir bahwa akar dari suatu bilangan itu tidak mungkin negatif. Jadi yang tidak boleh negatif itu adalah bilangan yang di dalam tanda akar. Gitu ya. Nah, tetapi itu ditafsirkan oleh siswa ketika kita memiliki persamaan X kuadrat sama dengan 441, berarti kan kita akan menarik akar dari suatu bilangan. Nah, sebenarnya yang ditarik kan akar dari 441 dan itu tidak negatif. Yang menjadi positif dan negatif itu adalah di depan tanda akarnya. Jadi bukan bilangan di dalam akarnya. Nah, itulah proses kami mencoba menyelesaikan bagaimana miskonsepsi di dalam siswa menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat seperti yang nomor 1 itu. Nah, ketika nomor 1 sudah beres, nomor 2 mereka bisa dengan mudah menemukan. Nah, kemudian di nomor berikutnya, nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini kami membantu siswa menyadari bahwa di bawah tanda akar itu tidak boleh bilangan negatif. Maka untuk menemukan nilai X yang memenuhi bentuk akar ini, maka syaratnya adalah bahwa bilangan di dalam tanda akar itu harus positif atau sama dengan 0. Nah, dari sini kami diskusi dan mereka bisa menemukan ternyata syarat itu, bahwa syaratnya untuk menemukan nilai X yang memenuhi nilai X yang membuat nilai akar ini itu terdefinisi adalah bahwa nilai di dalam tanda akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian kami mulai masuk ke LKPD 2, mulai lebih kompleks lagi, mulai masuk persamaan, di mana sebelah kirinya itu tanda akar, di sebelah kanannya bukan tanda akar. Lalu nomor 3 dan 4 ini sudah mulai kompleks lagi. Jadi ada 2 tanda akar di sini. Tetapi dari perjalanan nomor 1 dan 2, itu ternyata siswa bisa menemukan bagaimana proses menyelesaikan persamaan nomor 3 dan 4. Nah, dari persamaan lalu kami masuk ke pertidaksamaan. Nah, ternyata ketika masuk ke pertidaksamaan, kendala yang dihadapi oleh siswa itu adalah ketika menggabungkan. Ini kan ada beberapa syarat dari pertidaksamaan. Jadi syarat pertama misalnya di sini bahwa untuk nomor 2 ini misalnya 4 tambah 2X harus lebih besar sama dengan 0. Syarat kedua adalah ketika ruas kiri dikuadratkan, itu harus lebih kecil dari ruas kanan dikuadratkan. Nah, dari 2 syarat itu kan mereka bingungnya adalah ini harus digabung atau harus diiriskan. Ya. Jadi syaratnya kan ini dan ini. Nah, mereka bingung ini dan ini itu daerah, makan masing-masing menghasilkan daerah. Nah, ketika daerah ini mau dicari solusi bersamanya, mereka kebingungannya umumnya adalah ini digabung atau diiriskan. Nah, lalu kita banyak diskusi di situ. Nah, lagi ketika ruas kiri dan kanannya berupa tanda akar. Nah, jadi ini lebih kompleks lagi, sudah masuk bentuk irasional dari rasional, ya. Jadi ada per di sini. Nah, penelitian yang kami lakukan ini termasuk dalam penelitian desain,
Yang kami pakai ini adalah model Paul Kopp dan Grave-Mayer, di mana dalam model ini ada 3 tahap yang perlu dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu membuat lintasan belajar untuk membelajarkan materi persamaan dan pertidaksamaan. Ini ada 3 tahap. Jadi tahap pertama adalah menyusun lintasan belajarnya. Kemudian yang kedua adalah menguji coba lintasan belajarnya. Lalu yang ketiga ada, nah, subjek penelitian kami itu ada kelas 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Ya. Jadi 10 MIPA 1 itu kami pakai sebagai kelas uji coba, 10 MIPA 2 itu kami pakai sebagai kelas penelitian. Nah, kemudian pengumpulan data dilakukan lewat catatan lapangan dan tes, karena wawancara waktu itu tidak sempat kami lakukan karena keterbatasan waktu. Waktu mendekati ulangan akhir semester, sehingga waktu yang tersedia hanya cukup untuk melakukan tes tertulis. Nah, kemudian teknik analisa datanya kami menggunakan Myers dan Huberman. Itu ada 3 tahap, yaitu mulai dari mereduksi, menyajikan, sampai membuat kesimpulan. Nah, kemudian ini deskripsi proses hasil belajar. Di deskripsi proses, kami hanya memperkenalkan diri, kemudian mengenalkan materinya apa, tujuan pembelajarannya apa. Kemudian di awal kami selalu meminta siswa mencoba dulu mengerjakan LKPD-nya. Nah, ini kami buat berkelompok tapi kecil-kecil, hanya dengan teman semejanya. Mereka berdiskusi, kami mencoba mendampingi gitu ya. Nah, ketika mereka sebelum diskusi, kami tanya, paham belum tentang materi yang ada, masalah yang ada di LKPD, dan mereka paham. Nah, hanya saja ketika mencari solusinya itu mereka perlu dibimbing ya, dengan pertanyaan, dengan diskusi dan seterusnya. Kemudian penemuan terbimbing terjadi ketika mereka menggunakan LKPD. Lalu diakhiri dengan presentasi dan membuat kesimpulan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini kami kuantitatifkan juga hasil belajar di 10 MIPA 1. Jadi kalau kami bandingkan dengan KKM-nya, KKM di sana adalah 75, maka seperti inilah kurang lebih profil dari 36 siswa di MIPA 1. Ya. Jadi 41,67% itu siswa lulus KKM, sedangkan sisanya belum lulus. Rata-ratanya itu 67,25, nilai tertingginya 92, nilai terendahnya 28 gitu ya. Gap-nya cukup jauh, tetapi kemampuan siswa di kelas ini cukup variatif gitu ya. Nah, ini hasil di MIPA 2, kalau Bapak Ibu bandingkan, ternyata di kelas penelitian itu hasil siswa yang lulus itu lebih sedikit. Ya, siswa yang lulus hanya 38 kalau dibanding MIPA 1 tadi 41 gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat rata-ratanya itu 68, sedangkan di sini rata-ratanya adalah 67,25. Dan nilai tertinggi di MIPA 2 lebih tinggi, tapi nilai terendahnya juga lebih rendah gitu ya. Nah, tetapi nilai 18 itu termasuk pencilan karena di atasnya jauh juga dengan di atasnya itu 39. Ya. Masalah yang kami temukan di dalam proses pengerjaan. Jadi yang pertama, ada 5 masalah yang kami temukan. Pertama, permasalahan terkait syarat penyelesaian. Yang kedua, terkait dengan perkalian tanda negatif. Nah, ini kami tidak menyangka ternyata
nomor 2 itu masih juga terjadi gitu ya. Nomor 3 itu terkait menggabungkan, kemudian yang keempat menyelesaikan permasalahan terkait dengan pertidaksamaan kuadrat, yang kelima terkait dengan proses mengkuadratkan. Jadi sebagai contoh di sini Bapak Ibu lihat, ini adalah contoh permasalahan terkait dengan syarat penyelesaian. Jadi di sini siswa yang sebelah kanan itu siswa sudah dapat menemukan bahwa tanda di bawah akar yaitu X-2 itu X-2 harusnya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini siswa tidak bisa menemukan ternyata gitu ya. Karena dia menulis malah lebih kecil sama dengan 0. Sedangkan syarat kedua ketika kedua ruas dikuadratkan sudah muncul, sehingga ini akibatnya himpunan penyelesaian yang diperoleh kurang tepat. Nah, kemudian masalah kedua yang kami temukan adalah perkalian dengan tanda negatif. Jadi ketika siswa menyelesaikan pertidaksamaan ini, nah di sini prosesnya dia mengalihkan negatif 1. Nah, ketika dikalikan negatif 1, ini sudah betul, ini sudah betul, ini sudah betul. Nah, pertidaksamaannya itu tidak diubah oleh siswa ini. Nah, di sini. Jadi ini sebenarnya pengetahuan basic yang harusnya siswa sudah aman, ternyata kami kelewatan bahwa ternyata masih ada masalah basic juga di dalam diri siswa. Nah, kemudian masalah yang ketiga, ini saya menunjukkan misalnya ketika dia sudah menemukan masing-masing pertidaksamaan dari syaratnya, ternyata menggabungkannya, nah ini mencari penyelesaian gabungannya menjadi bingung gitu ya. Jadi karena ada kata gabungan, lalu persepsi mereka adalah gabungan, union gitu ya. Padahal kan irisan sebenarnya. Nah, ini masih keliru. Kelirunya yang di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kanan itu sudah benar. Yang sebelah kiri itu harusnya kan lebih kecil dari negatif 2, lebih kecil dari negatif 3. Berarti dia memposisikannya juga belum tepat di garis bilangan antara negatif 2 dengan negatif 3 gitu ya. Harusnya ini terbalik dan harusnya yang beririsan adalah yang lebih kecil dari negatif 3. Nah, kemudian ini ternyata masih ada siswa juga yang kesulitan menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, Bapak Ibu. Jadi dia sudah bisa memfaktorkan tetapi terus bingung setelah difaktorkan apa ya yang harus saya lakukan. Jadi karena di sini tandanya lebih besar 0, dia langsung tembak bahwa X lebih besar dari 2 dan X lebih besar dari negatif 1. Gitu ya. Nah, kemudian masalah yang terakhir yang kami temukan adalah mengkuadratkan. Nah, ini kan sebenarnya ruas kiri dan kanan dikuadratkan. Ketika ruas kiri dikuadratkan, maka yang dilakukan siswa adalah mengkuadratkan masing-masing suku. Padahal kalau ini tandanya tambah, berarti kan ini kuadrat ditambah ini kuadrat ditambah 2 kali ini kali ini. Nah, itu masih menjadi masalah bagi siswa. Oke. Nah, kemudian berapa banyak siswa yang mengalami permasalahan ini dapat disajikan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dominan cukup besar ternyata menggabungkan kedua ruas sen, kemudian menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu masih cukup besar, terutama di MIPA 1. Kemudian perkalian dengan negatif 1 itu di MIPA 2 yang masih banyak, dominan 27%. Kemudian kekeliruan syarat tidak terlalu banyak. Ya. Nah, dari sini kami mencoba
menyimpulkan 4 permasalahan awal perlu menjadi catatan karena sebenarnya masalah ini menjadi hampir masalah sekitar 30% siswa. Jadi kalau jumlahnya siswa itu 36, 30%-nya berarti sekitar 10 orang mengalami masalah yang sebenarnya harusnya sudah tidak menjadi masalah di SMA gitu ya. Nah, karena itu perlu perhatian khusus untuk bisa menopang siswa untuk bisa mencapai hasil yang lebih maksimal. Nah, kemudian dari segi rata pelajaran yang dilakukan dari MIPA 1 maupun MIPA 2, penemuan terbimbingnya bisa berjalan secara baik gitu ya. Eksplorasi masalah juga bisa berjalan secara baik. Ini bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari hasil proses mereka terhadap LKPD-nya itu nampak sekali ketika bimbingan yang kami berikan, mereka cukup banyak yang bisa menyelesaikan persoalan dengan baik. Hasil pembelajaran memang belum cukup memuaskan karena baru hanya di bawah 45% dan rata-ratanya masih di bawah 7. Tetapi dari informasi guru ini sudah lebih baik dibandingkan yang biasanya. Jadi biasanya untuk materi ini yang lulus itu hanya sekitar 20 sampai maksimum 30% gitu ya. Ini sudah bisa sampai 40%. Itu udah. Ya. Itu yang bisa saya sharingkan, Mbak Silvana. Selanjutnya mungkin bisa dibuka tanya jawab, silahkan. Baik, terima kasih Pak Hongki atas materi yang telah dipaparkan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Hongki seputar apa yang telah dipaparkan tadi. Silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh untuk menuliskan di kolom chat atau mungkin bisa bertanya secara langsung juga dipersilahkan. Tadi kan materinya seputar tentang PNRI ya, namun banyak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Hongki di kolom chat. Ada dari Bu Ningsi Utami juga. Izin bertanya. Jadi apakah dalam pembelajaran tersebut mereka telah dijelaskan dahulu tentang menyelesaikan persamaan irasional yang berkaitan dengan soal pada LKPD, atau benar-benar mereka mencari sumber bacaan sendiri untuk menyelesaikan LKPD? Mungkin satu persatu dulu ya Pak Hongki, langsung dijawab aja kali ya. Ya. Ya, silakan Pak Hongki. Ya, terima kasih Mbak Sil. Jadi saya jawab saja secara langsung. Jadi begini Bu. Jadi ketika mereka menyelesaikan LKPD itu kami tidak menjelaskan. Kemudian buku referensi memang tersedia di masing-masing siswa. Jadi silakan mereka bisa mencari, berdiskusi gitu ya untuk menemukan. Tetapi yang jelas di dalam proses pembuatan permasalahannya kami berusaha dari yang paling basic sampai ke paling kompleks gitu ya. Dan ternyata dengan proses seperti ini siswa melalui bacaan dan diskusi, jadi kami tidak membuat modul khusus, jadi mereka mencari referensi dari buku paket yang ada di sekolah gitu ya, lewat diskusi dan bimbingan kami. Nah, itu mereka bisa menemukan proses penyelesaiannya. Nah, salah satu yang sering ditanya di awal adalah ini bagaimana menyelesaikannya. Nah, lalu kita coba tanya. Nah, sekarang coba lihat bentuknya bentuk apa ini. Nah, oke, bentuknya bentuk akar. Nah, bagaimana supaya nilai akar itu punya nilai. Nah, melalui diskusi semacam ini. Ya. Nah, melalui diskusi semacam ini kita mencoba membantu siswa.
Jadi memang tidak ada materi atau modul yang kami siapkan, tetapi kekuatan kami adalah dari buku referensi dan diskusi, dan serta bimbingan terbimbing tadi ketika pembelajaran. Nah, yang lain adalah proses diskusi, kemudian setelah jadi kami setelah mendiskusikan satu nomor selesai, kami bahas gitu ya. Jadi tidak menunggu, kalau di LKPD itu kan kelihatan ada lebih dari 5 soal gitu ya. Jadi kami tidak menunggu sampai 5 selesai, tetapi satu demi satu. Jadi misalnya nomor 1 kita coba ya 10 menit. Oke, dicoba 10 menit. Kami lihat keliling sudah hampir semua bisa menyelesaikan, maka kita bahas. Kemudian masuk nomor 2, dicoba lagi. Nah, jadi ini ritme ini kami kembangkan. Mengapa tidak dicoba semua lalu baru diskusi di akhir, supaya ini memberi keyakinan juga bahwa mereka itu mampu dan bisa. Jadi secara bertahap kami mencoba membimbing mereka dan mereka belajar dari pekerjaan lainnya. Nah, disinilah sebenarnya perkembangan, kalau Bapak Ibu lihat, proses matematisasi vertikal terjadi dalam dari satu soal ke soal berikutnya. Begitu Mbak Sil. Baik, apakah Bu Ningsi Utami yang bertanya mau menanggapi secara langsung atau sudah cukup ini Bu? Nah, ini Pak, ada kendala di waktu kah Pak? Baik, jadi kendala di waktu kami melaksanakan ada Ibu. Jadi misalnya targetnya satu LKPD itu 2 jam pertemuan, maka dari pengalaman kami dengan 4 LKPD itu semua ternyata tidak bisa selesai 2 jam pertemuan gitu ya. Maka yang kami lakukan adalah menugaskan mereka menjadi pekerjaan rumah gitu ya. Lalu ketika mereka menjadi pekerjaan rumah, maka kami membuka lewat forum chat WA. Jadi silakan kalau kalian bisa mengechat kami lewat forum diskusi di grup WA. Nah, tidak banyak yang memanfaatkan, hanya 1-2 siswa, ya, tetapi ketika kami masuk di pertemuan berikutnya, mereka ternyata juga sudah bisa menyelesaikan. Dan ketika kami ajak diskusi juga nyambung, berarti kan mereka benar-benar mengerjakan dan sudah cukup paham dengan materinya. Begitu Mbak Sil. Baik, terima kasih Pak Rompi. Ningsi Utami, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Dewi Ranti. Bagaimana dengan permasalahan realistiknya? Mungkin lebih ke arah PNRI-nya atau PNR-nya itu Pak. Nanti maksudnya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Su. Tadi kami jelaskan bahwa masalah realistik adalah masalah yang bisa dibayangkan oleh siswa. Nah, ketika misalnya saya menyajikan, saya tunjukkan mungkin LKPD-nya tadi. Ya, jadi persoalan ini nampaknya bukan masalah realistik gitu ya, tetapi ternyata setelah kami berikan ke siswa, ini menjadi masalah realistik. Mengapa? Karena pertama, mereka sudah punya skema tentang persamaan kuadrat gitu ya. Nah, kemudian mereka juga sudah punya skema bahwa akar dari suatu bilangan
itu tidak boleh negatif. Nah, mereka sudah punya skema itu. Nah, sehingga dengan permasalahan ini sebenarnya kita tinggal mencantolkan pengetahuan mereka tentang persamaan kuadrat dan tentang akar kuadrat dari suatu bilangan untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Nah, di situ sebenarnya realistiknya. Nampak bahwa ketika siswa diberikan masalah sudah dalam bentuk simbol seperti ini, ternyata mereka bisa memahami apa sih artinya persamaan kuadrat, apa artinya penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, lalu apa artinya nilai X itu membuat bentuk akar ini terdefinisi. Nah, disitulah letak realistiknya Bapak Ibu. Jadi sejauh permasalahan ini bisa dibayangkan dan siswa sudah mengkonstruksi skema pengetahuan sebelumnya tentang persamaan kuadrat dan tentang akar dari suatu bilangan, maka ini ternyata di dalam kelas kami ini menjadi masalah yang realistik. Ditambah untuk persamaan kuadratnya kami membantu mereka dengan memvisualkan menggunakan GeoGebra. Nah, begitu tanggapan saya, Mbak Sil. Baik, terima kasih Pak Hongki. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan Bapak di kolom chat ya Pak. Saya izin membacakan. Yang pertama mungkin ini dari Ibu Ayudina, itu sempat menanyakan, beliau belum memahami apa konteks realistik yang dipakai dalam penelitian ini. Konteksnya Pak, lebih ke arah konteksnya. Oke. Jadi sudah saya jelaskan begini Bapak Ibu. Jadi itulah bedanya masalah realistik dengan masalah kontekstual gitu ya. Ketika kita bicara masalah kontekstual, harus ada konteks yang membungkus masalah begitu ya. Jadi konteks itu harus dalam kehidupan sehari-hari. Ini masalah kontekstual. Tetapi di dalam masalah realistik itu tidak harus demikian. Tetapi bisa juga masalah kontekstual itu menjadi masalah realistik. Tetapi tidak semua masalah realistik itu adalah masalah kontekstual. Jadi ketika konteks akar kuadrat dari suatu bilangan itu sudah dipahami harus merupakan bilangan positif, maka kita membangun disitulah konteksnya sebenarnya. Jadi konteks yang sudah memang tatarannya sudah abstrak, gitu ya. Jadi, tetapi konteks di sini menjadi realistik karena mereka sudah tahu bahwa akar dari suatu bilangan, akar kuadrat dari suatu bilangan itu harus bilangan yang positif, gitu ya. Jadi akar dari suatu bilangan yang diakarkan itu harus positif. Maka tadi di LKPD 1 permasalahan itu menjadi realistik bagi siswa. Ya, di situ. Gitu Mbak Sil. Baik, terima kasih Pak Hongki. Ini untuk pertanyaan berikutnya. Mengapa persamaan dan pertidaksamaan irasional itu perlu diajarkan ke siswa, Pak? Mengapa? Apakah perlunya apa kegunaannya? Jadi ini terkait dengan konteks masalah yang matematika yang lebih kompleks ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita khususnya di pemodelan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu umumnya bentuknya adalah irasional. Nanti kalau kita membahas tentang pemodelan matematika itu banyak fenomena ternyata yang bisa pada akhirnya dimodelkan dengan bentuk irasional dan rasional. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya apa yang mau dilatih? Yang mau dilatih adalah bagaimana sebenarnya nanti ini kedepannya terkait dengan apa sih maksud dari pertidaksamaan dengan persamaan itu nanti larinya ke fungsi rasional dan irasional gitu ya.
fungsi rasional dan irasional itu banyak sekali aplikasinya sekarang di permasalahan-permasalahan teknik sebenarnya. Gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat, kalau melihat lebih lanjut di matematika untuk teknik, itu banyak sekali persoalan-persoalan yang kalau dimodelkan itu ternyata larinya ke bentuk rasional, irasional, dan nilai mutlak. Nah, ini basic sebenarnya, sehingga tidak nampak tidak nampak manfaatnya gitu ya. Tetapi kalau konteks teknik itu dimasukkan ke siswa SMA, nah ini menjadi tidak realistik juga. Kenapa? Karena ada beberapa konsep di dalam bidang keteknikan yang mungkin mereka tidak mudah memahami. Begitu Mbak Sil. Ya, terima kasih Pak Anggi. Berarti bisa disimpulkan bahwa kontekstual yang ada di walaupun itu kontekstual ketika di teknik, tapi belum tentu menjadi realistik ya bagi siswa SMA ya. Berarti harus hati-hati dengan masalah kontekstual itu tadi ya Pak. Karena kan belum tentu sesuatu yang kontekstual kehidupan sehari-hari, yang ada soal ceritanya itu menjadi realistik bagi SMA gitu ya. Iya, karena ada beberapa konsep keteknikan yang belum dipelajari oleh siswa-siswa di SMA. Iya, berarti harus hati-hati membedakan realistik dan kontekstual. Titik beratnya di sana berarti ya. Benar ya Pak ya, dalam PNRI begitu ya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya Pak, dari Bapak Abdul Aziz, bagaimana cara menangani siswa yang nilainya sangat jauh dari nilai rata-rata kelas? Mungkin Pak Hansi ada saran atau dari yang penelitian kemarin, sehingga bisa mengupgrade nilai siswa yang jauh. Baik, kalau dari pengalaman kami kemarin, salah satunya adalah dengan tutor sebaya Bapak Ibu. Jadi ketika kami meminta LKPD 1, itu posisi duduknya masih bebas gitu ya. Nah, ketika masuk di LKPD 2, itu kami mulai diskusi dengan gurunya. Nah, kami coba memetakan siswa mana yang aktif dan memang dia punya kemampuan menengah ke atas, dan siswa mana yang memang kemampuannya agak kurang. Nah, maka kami coba petakan. Nah, ternyata ketika kami petakan untuk kedua kelas itu hampir seimbang. Nah, maka posisi tempat duduk kami ubah di LKPD kedua. Jadi mereka memang protes awalnya gitu ya. Tetapi maksud dan tujuan kami baik adalah mencoba menggabungkan antara siswa yang aktif dengan yang pasif, yang kemampuannya menengah ke atas dengan menengah ke bawah, kami coba padukan. Nah, itu ternyata mengubah dinamika kelas, Mbak Sin. Jadi siswa yang pasif ini tertarik oleh siswa yang aktif gitu ya. Jadi awal mulanya memang siswa yang aktif bekerja sendiri gitu ya. Lalu ketika temannya aktif bekerja, lalu yang pasif ini mungkin mulai malu gitu ya, mulai tanya-tanya gitu ya. Dan ternyata ketika kami coba masuk di LKPD 3 dan 4, proses ini bisa lebih berjalan gitu ya. Ketika di LKPD 2 masih aras-arasan, masih malu-malu bertanya, tetapi ketika itu masuk di LKPD ketiga, kami mendorong untuk saling diskusi dan sebagainya, itu bisa berjalan. Nah, ini salah satu yang kami usahakan ketika kami melakukan penelitian. Nah, semoga ini juga bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hongki atas saran dan masukannya. Begitu, Kemudian ini, iya Pak Hongki, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak.
bagaimana cara mudah mengajar siswa untuk menggambar daerah penyelesaian garis bilangan? Ya ini memang sering ditemui Pak. Siswa itu kadang kesulitan ketika menggambarkan daerah penyelesaian garis bilangan seperti yang tadi sempat ada di presentasi Pak Hongki tadi. Dan itu memang kami jumpai di sekolah. Jadi memang tidak mudah menggabungkan, khususnya menggabungkan ya Bapak Ibu, menggabungkan, nah ini istilah menggabungkan juga agak rancu ya. Jadi sebenarnya mencari irisan sebenarnya. Nah ini, cara yang kami gunakan sebenarnya ketika mencari beberapa penyelesaian itu sudah kami minta mereka sebenarnya coba gambarkan garis bilangannya itu berurutan ke bawah, gitu ya. Mulai dari atas itu pertidaksamaan 1, lalu yang kedua pertidaksamaan 2, dan ini irisannya. Lalu kita lihat ini irisannya yang sebelah sini. Jadi, nah itu ternyata tidak mudah juga bahwa siswa itu cenderungnya menggambar itu tidak bertingkat gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman kami ketika siswa menggambarnya itu bertingkat, mereka bisa terbantu secara visual. Gitu ya. Ternyata, tetapi ketika mereka tidak menggambarnya secara berurutan, itu menjadi tidak mudah dilihat secara visual. Dan mereka masih bingung memang terus terang saja apa artinya irisan penyelesaian dari syarat 1, syarat 2 gitu ya. Jadi kata dan di situ masih sulit dipahami untuk diterjemahkan, berarti kan harusnya memenuhi ini dan ini gitu ya. Jadi kalau mereka cenderungnya ini atau ini ya. Nah, itu konsep yang miskonsepsi yang kami temukan juga ya. Tetapi salah satunya sebenarnya bisa diatasi dengan menggambarkan masing-masing daerah penyelesaian itu secara atas, kan ini gambar untuk pertidaksamaan 1, ini untuk pertidaksamaan 2. Nah, lalu irisannya yang mana? Begitu Mbak Sil. Baik, terima kasih Pak Hongki. Ini masih cukup banyak pertanyaannya Pak, tapi ini beberapa ada yang hampir sama. Untuk dari Puningsi dan dari Pak Tito ya ini namanya. Oke, ini sama Pak intinya. Bagaimana caranya bila siswa SMA masih banyak yang belum paham konsep dasar sama sekali ya? Pertanyaan yang serupa dari Puningsi juga, bagaimana jika materi prasyaratnya itu belum tercapai? Padahal kan kita biasanya guru itu pasti dikejar-kejar waktu. Nah, apakah harus dibahas dulu tentang materi prasyarat itu? Terus cara efektifnya mungkin bagaimana untuk bisa memberi cara yang efektif mengajarnya. Padahal peserta didik itu belum lolos materi prasyaratnya. Bagaimana Pak Mungkin? Ya, salah satu yang kami coba tempuh adalah mengakomodasi materi prasyarat itu di LKPD yang pertama. Jadi kami mencoba membereskan materi prasyarat itu. Nah, tetapi ini berarti kan makan waktu juga minimal 1 pertemuan gitu ya. Nah, kalau itu mau tidak dalam bentuk tatap muka, bisa juga Bapak Ibu membuat penugasan sebelum masuk ke materi tersebut. Jadi tolong kerjakan soal ini sebelum kalian masuk ke materi ini. Nah, lalu diberilah beberapa persoalan, kemudian dibahas di pertemuan pertama. Nah, ini bisa cukup membantu juga. Kalau kami memang sudah kami sadari di awal, maka di awal di LKPD 1 itu prasyarat ini kami kupas cukup mendalam, kalau dilihat persoalannya sebenarnya hanya 8 soal, bisa lebih cepat. Ternyata ketika itu didiskusikan secara mendalam dengan visualisasi GeoGebra, digambarkan, itu ternyata 2 jam itu tidak cukup gitu ya. Oh ya Bapak Ibu, di salah satu pertemuan
di LKPD 2 itu kami juga mencoba menggambarkan dengan menggunakan GeoGebra. Apa artinya persamaan ini gitu ya. Jadi nah kita lihat apa maknanya penyelesaian itu. Nah, ternyata visual itu juga membantu mereka merealistikkan masalah yang dalam bentuk simbol matematik gitu ya. Jadi dengan bantuan GeoGebra setelah mereka menemukan penyelesaiannya, nah kita gambarkan, nah, kita visualkan dengan bantuan GeoGebra. Ternyata itu cukup membantu untuk persoalan-persoalan berikutnya. Nah, biasanya mereka setelah tahu GeoGebra itu mulai di LKPD 3 dan seterusnya, mereka ngecek gitu ya, benar nggak penyelesaian yang mereka peroleh dengan visual grafiknya gitu ya. Nah itu ternyata cukup membantu juga. Gitu. Begitu Mbak Sil. Ya baik, terima kasih Pak Hongki. Ini sepertinya ada Pak Aris Cahyono yang ingin bertanya secara langsung. Ini ada raise hand ya, Pak Aris Cahyono. Selamat malam Pak Aris Cahyono. Ini ada yang angkat tangan ini. Mungkin ingin bertanya secara langsung. Halo, selamat Malam Pak Aris. Iya, ya, selamat halo. malam. Ya, silakan Pak Aris. Selamat malam Pak Arif. Salam kenal Surakarta ini. Oke, terima kasih Mbak. Dari Surakarta ini ikut gabung ini. Ini malah saya nih, ini sangat bermanfaat sekali nggih tadi yang disampaikan Pak Hongki tentang antara ini apa itu realistik. Secara dasar tadi kan memang berbeda gitu loh, nggih. Yang mungkin selama ini yang kami ketahui itu kayaknya kayak sama itu ternyata di sini ada perbedaan antara kontekstual dengan yang realistik. Kemudian ini Pak Hongki mau tanya, tadi kan penelitiannya kan di 2 kelas nggih, di kelas 10 MIPA 1 dan IPA MIPA 1 2. sama IPA 2 ya kalau nggak. Iya, betul. MIPA 1 dan MIPA 2. Dalam mengambil sampel itu, dalam mengambil sampel 2 kelas itu apakah kita harus istilahnya syarat-syarat pengambilan sampel itu harus terpenuhi terlebih dahulu, misalkan dalam kondisi kayak uji prasyarat nih boleh apa itu homogen, normal, kemudian seperti itu apakah harus dipenuhi dulu? Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya. Jadi kalau karena penelitian kami itu menggunakan penelitian desain. Enggak Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Oke. Baik, jadi tadi kami sudah jelaskan bahwa penelitian yang kami pakai itu adalah penelitian desain. Maka syarat-syarat yang diutarakan Pak Aris itu tidak menjadi syarat bagi penelitian kami, Pak. Jadi penelitian desain itu pada dasarnya adalah mencobakan suatu desain ke siswa, lalu melihat akibat dari intervensi yang kita lakukan terhadap proses berpikir siswa, terhadap hasil belajarnya. Ya. Jadi justru malah perbedaan karakteristik itu menjadi sesuatu hal yang saling memperkaya kalau di dalam penelitian desain. Agak beda mungkin dengan yang namanya penelitian eksperimental. Jadi di penelitian eksperimental itu kan ada kelas eksperimen, ada kelas apa namanya kelas kontrol. Betul. Jadi di dalam penelitian kami tidak mengenal itu Pak Aris karena yang kami gunakan adalah penelitian desain. Jadi kami lebih fokus dari dampak desain ini terhadap proses berpikir siswa. Nah, maka bagaimana cara memilih kelas? Karena kami kan juga harus mengajar di kampus, maka yang kami pilih adalah kelas dengan jadwal yang kami bisa, Pak Aris. Nah itu. Berarti jadi kebetulan yang ini gitu ya, kelas kita sendiri, kelas yang kita ampu sendiri. Jadi
Bukan, jadi kan saya mengajar di Sanata Dharma, maka kami harus menyesuaikan jadwal di SMA Negeri 6. Nah, maka dari kelas 10 yang ada, kami ambil 2 kelas di mana jadwalnya kami bisa semua. Gitu ya. Nah, maka terpilihlah MIPA 1 dan MIPA 2. Nah, mengapa MIPA 1 itu kelas uji coba? Karena dari segi jadwal itu muncul duluan. Jadi MIPA 1 itu jadwalnya hari Senin dan Jumat. Kalau MIPA 2 itu hari Selasa dan Sabtu. Maka yang duluan itu kami anggap sebagai kelas uji coba, yang belakangan itu kami anggap sebagai kelas penelitian. Karena dari uji coba ini kami coba diskusi, kemudian ada sedikit perubahan treatment di kelas. Nah itu, gitu Pak Aris. Artinya kan kita tidak perlu mempunyai syarat-syarat tertentu gitu, nggih? Tidak. Kalau untuk penelitian desain Pak Aris. Di desain kita, yang penting intinya di situ, nggih. Betul. Nggih. Ya. Kemudian untuk pelaksanaan ini biasanya kurang lebih butuh waktu berapa kali pertemuan? Nah, kalau normal. Kalau yang ini kalau tidak penelitian itu menurut gurunya 2 kali pertemuan selesai Pak Aris. Tetapi dalam penelitian kami itu 4 pertemuan plus 1 ulangan, jadi 5 pertemuan. Nah, maka guru mengatakan, wah, ini harus kejar materi yang lain ini. Maka kami jadi ada materi prasyarat yang siswa harus tahu dulu gitu kan. Betul. Jadi kalau menurut kalau menurut gurunya itu, kalau beliau biasa mengajar itu hanya 2 kali pertemuan kali 2 jam, Pak. Jadi 4 JP. Nah, jadi dari waktu yang tersedia memang ini memang membutuhkan waktu yang lebih, karena kami penekanannya adalah pada proses bagaimana mereka bisa menemukan himpunan-himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan dan persamaan irasional. Terima kasih. Kemudian tadi kan Pak Hongki bisa menemukan 5 permasalahan, ya. Betul. Dari halo. Nah, 5 permasalahan itu ya, Pak. Dianalisis itu pada waktu proses pembelajaran. Misalkan pas latihan mengerjakan soal gitu, atau dari hasil ulangan akhir yang dilaksanakan setelah kita melakukan istilahnya treatment yang kita rencanakan itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Aris. Jadi itu yang 5 masalah itu kami temukan akumulasi Pak, mulai dari pertemuan pertama sampai ulangan. Jadi gitu. Jadi pertemuan 1 kami menemukan apa, pertemuan 2 apa, pertemuan 3 apa, lalu setelah kami lihat di ke-5 pertemuan lalu kami akumulasi ternyata ada 5 masalah. Ya, jadi memang itu akumulasi, proses dan ulangan, Pak. Oke, sementara itu dulu. Pak Aris. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Aris. Kemudian ini yang terakhir mungkin Pak Hongki, karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Ini ada Pak Gabriel yang sudah angkat tangan. Sementara cukup itu dulu yang perlu kami tanyakan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya. Pak. Terima kasih. Pak Gabriel nggak angkat tangan. Ini terakhir ini Pak Juandra, ya, Pak Juandra. Iya Mbak. Iya, Mbak. Monggo Pak Juandra, dipersilakan. Iya. Terima kasih Mbak Silvana. Pak Hongki, saya Juandra Tridharma ingin izin bertanya. Yang pertama adalah tadi kan Bapak ini adalah penelitian desain pembelajaran. Ada tidak Pak di dalam pembelajaran itu siswa yang menanyakan kebermanfaatan dari materi persamaan dan pertidaksamaan irasional ini. Jadi mereka bertanya apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, itu yang pertama. Nah,
Yang kedua, tadi Bapak menyatakan kalau saya tidak salah, ini kan penelitiannya menitik beratkan bagaimana proses berpikir siswa. Nah, berpikir siswa yang bagaimana yang dimaksud Pak? Apakah ini bagian dari penalaran atau berpikir kritis atau berpikir kreatif begitu Pak? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juandra. Kalau dari siswa ada Pak, bahkan di awal pembelajaran itu sudah bertanya itu ya. Kok repot-repot toh belajar akar kuadrat dan sebagainya. Nah, maka kami coba motivasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya nanti kalau kalian masuk ke teknik, misalnya teknik bangunan atau lebih jauh ke teknik kimia dan teknik industri, itu sangat banyak aplikasinya di sana. Lalu kami jelaskan bahwa kami belum bisa menjelaskan implementasi itu ke kalian sekarang. Masalahnya adalah istilah-istilah perteknikan itu kan belum dikenal oleh siswa. Nah, maka kami hanya memberikan gambaran seperti itu. Jadi tidak memberikan contoh detailnya, tetapi dari secara visual dengan menggunakan GeoGebra mereka sudah cukup banyak terbantu memahami apa sebenarnya penyelesaian dan seterusnya, gitu ya. Nah, tadi pertanyaan kedua apa ya Mbak Sil? Pak Juandra. Pak Juandra. Tentang proses berpikir. Oh, proses berpikir. Iya, baik. Proses berpikir yang Jadi proses berpikir yang kami tekankan di sini adalah konektivitas, Pak Juandra. Jadi koneksi antara misalnya keterhubungan bagaimana dia menyelesaikan persamaan kuadrat tadi, dan ketika dia sudah menemukan bentuk akar kuadrat. Jadi yang kami lihat di sini adalah bisa enggak siswa itu mengkoneksi antara materi prasyarat yang sudah kami tekankan di awal dengan masuk di LKPD yang kedua, dan apakah bisa mereka mengkoneksikan bagaimana menyelesaikan persamaan ke bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan. Jadi penekanannya adalah konektivitas konsep antara prasyarat, persamaan dan pertidaksamaan, Pak Juandra. Oh begitu. Jadi proses kognisinya, Ya. Baik, terima kasih Pak Konektivitas, Pak. Jadi keterhubungan. Keterhubungan antara misalnya tadi persamaan kuadrat, kemudian dengan sifat akar kuadrat suatu bilangan dengan apa sih hubungannya dengan penyelesaian dari persamaan irasional. Lalu konektivitas antara bagaimana menyelesaikan persamaan irasional dengan pertidaksamaan irasional. Kan ada tidak saling terpisah sama sekali, tetapi ada hubungan yang erat ketika kita menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan irasional. Ya berarti tidak semua materi ya Pak ya yang bisa kita gunakan PMRI ini. Karena kalau misalnya suatu materi yang memang benar-benar baru bagi siswa dan mereka tidak memiliki kemampuan awal, berarti agak sulit ya Pak ya. Ya, jadi kita harus mencari konektivitasnya dengan pengetahuan yang sebelumnya, Pak. Tetapi jangan khawatir, karena matematika itu kan sifatnya hierarkis, Pak. Jadi pasti ada konektivitas satu dengan yang lain sebenarnya. Nah, kita harus menelusuri konektivitas dengan materi yang sebelumnya, yang mana yang paling kuat. Lalu itu ya yang harus disupport dulu. Oh begitu. Baik, terima kasih Pak Hongki. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak pada peserta yang hadir. Kemudian Pak Hongki, tampaknya kita harus mengakhiri karena ini kita sudah ada keterbatasan waktu.
Namun sebelumnya mungkin Pak Hongki ada dua patah kata yang mungkin bisa disampaikan kepada para Bapak, Ibu, dan rekan-rekan kita semua yang ada di sini pada malam hari ini. Silakan Pak Hongki. Baik, terima kasih Mbak Sil. Kalau dari saya intinya adalah jangan takut untuk mencoba Bapak Ibu. Jadi di dalam proses pembelajaran kita jangan pernah takut untuk mencoba suatu pendekatan atau model pembelajaran yang baru, gitu ya. Ketakutan itu hal biasa, tetapi itu yang harus kita taklukkan supaya anak didik kita itu maju, gitu ya. Kita kan tidak ingin menjadi bangsa yang hanya menjadi pekerja, gitu ya, tetapi ingin menjadikan bangsa ini sebagai bangsa di mana anak didik kita itu menjadi seorang pemikir, seorang Habibie gitu ya di masa depan. Nah, caranya gimana? Kita juga harus mau mencoba sesuatu, terobosan-terobosan, pembelajaran inovatif. Sulit pasti, tetapi kesulitan itu kalau dihadapi secara bersama-sama, apalagi lewat diskusi semacam ini, pasti ada kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi harapan saya Bapak Ibu berani saja untuk mencoba, gitu ya. Nah, nanti hasilnya kita refleksikan, kita gunakan untuk pembelajaran berikutnya, begitu seterusnya. Ya, benar sekali Pak Hongki. Ini sesuai juga dengan tujuan rekan-rekan kita ini yang sudah mempelopori adanya Penma. Ya. Sehingga kita bisa bertemu semua berkumpul di sini pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Hongki atas sumbangsi ilmunya, sharingnya, berbaginya kepada kita semua. Sebelum kita akhiri, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, sebelum itu ada dokumentasi dulu ya. Saya serahkan ke pihak panitia. Monggo untuk dokumentasi panitia. Ya Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi yang bisa on kamera boleh ya on kamera untuk sesi dokumentasi sekarang. Oke, kita mulai ya sesi dokumentasinya. Slide 1 dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide 2. 1, 2, 3. Yang terakhir, slide 3. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih panitia. Terima kasih Bu Bapak. Mengingatkan kembali mungkin ya, ini materinya semua di-share dan di-upload ya, diunggah, ada channel YouTube-nya juga, ada di kolom chat, begitu juga dengan daftar presensi juga ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, karena ini sudah di penghujung acara, tentunya saya banyak kekurangan di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin tidak saya sengaja. Sampai ketemu lagi di TPM berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Pak Hongki. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Salam sehat semua. Terima kasih Prof. Hongki, Bu Silvana. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih.